Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Religi Ruang Ngariung Si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bagaimana kabarnya Sobat Religi? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ini anugerah yang selalu kita tunggu, kesehatan ya. Kalau kita sehat, semuanya nikmat ya. Sehat menjalani ibadah. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita memang harus sehat dan insya Allah dengan puasa kita sehat. Amin ya Allah. Sobat Religi, kegiatan Kementerian Agama luar biasa ya. Banyak sekali di awal-awal tahun ini. Nah, salah satunya adalah kita akan membahas mengenai kegiatan Pentas PAI. Nah, Pentas PAI ini adalah di bawah naungannya dari Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi PAIS. Nah, Sobat Religi, bersama kita telah hadir di podcast Ruang Ngariung Si Cepot Kasih PAIS, yaitu Pak Keji Robi Syamsi, MPD ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat. Syukur saum. Alhamdulillah, sami-sami. Nah, Sobat Religi, kita akan mengupas nih terkait Pentas PAI. Seperti apa sih Pentas PAI itu? Apa tujuannya? Kemudian jenjangnya apa saja? Lalu siapa yang terlibat di dalamnya? Outputnya apa? Dan harapan ke depan seperti apa? Langsung saja kita bertanya ke beliau ya, yang bagiannya nih bidang PAIS. Bagaimana Pak Kiai untuk Pentas PAI ini? Kalaupun beberapa mungkin sudah tahu Pentas PAI itu apa, tapi Sobat Religi mungkin ada yang belum ya. Belum paham, belum tahu. Nah, apa sih itu Pentas PAI? Lalu dasarnya, kemudian tujuan kegiatannya apa sih? Iya. Sobat Religi Ruang Si Cepot kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, sama Kang Hasan. Alhamdulillah sampai saat ini, di hari ini, di suasana kita menjalani ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di sela kesibukan kita pun kita sempatkan untuk ngobrol terkait dengan seputar penyelenggaraan Pentas PAI yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan kembali setelah nanti ya menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan sebagai informasi ya sekaligus sebagai laporan ya kegiatan yang memang sudah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Hanya terselang bulan Ramadan di off dulu ya, kegiatannya nanti dilanjutkan ya untuk tingkat kecamatan Pentas PAI itu setelah Lebaran ya. Dan perlu diingatkan pula sebagai informasi, insya Allah nanti di tingkat kabupatennya akan dilaksanakan di tanggal 14 Mei ya, bertempat di Kampus Tazkiyah di Sentul itu ya. Terkait dengan Pentas PAI ini adalah yang kita tahu ini merupakan program prioritas Menteri Agama kita ya, masuk pada 7 skala prioritas ya. Di situ meningkatkan indeks kesalehan sosial. Maka di sini pemerintah yang memberikan ruang ya sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah kepada kita dengan penyelenggaraan Pentas PAI di tingkat ataupun jenjang pendidikan, tingkat SD, tingkat SMP ya, SMA dan SMK. Karena ya kegiatan Pentas PAI ini merupakan kegiatan yang diunggulkan, Kang Hasan. Diunggulkan ya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Peningkatan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Ya. Tentunya di sini ya sesuai dengan tingkatan pendidikannya sampai ke tingkat SMA, SMK. Karena di dalamnya ini ada pendalaman, ada penghayatan, ada pengamalan dari nilai-nilai ajaran Islam. Si anak sebagai peserta didik tidak hanya mampu secara konsep, secara teori, ilmu agama yang diyakininya, yang dipahaminya, tetapi bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam bentuk pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapapun orang tua mengharapkan anaknya tidak hanya cerdas berpikir, cerdas mengkreasikan ya
potensi ataupun apa yang dimilikinya, tetapi tentunya si anak ini harus pula mampu ya menerapkan ataupun mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui pentas PA inilah salah satu upaya yang bisa kita dukung, bisa kita dorong bersama ya, agar bisa mencapai apa yang diamanahkan oleh negara kita, pemerintah kita. Itu Kang Hasan. Ya. Kalaupun ya regulasinya sudah jelas ya, dalam undang-undang pendidikan pun sudah diamanahkan, termasuk dari Sisdiknas, kemudian Dirjen Pendis kita pun sudah mengamanahkan itu. Ya, bentuknya adalah kegiatan yang bisa ya bisa menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik ataupun siswa. Gitu. Nah, kalau untuk jenjang, tadi kan disampaikan ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan mungkin TK ya, bahkan mungkin. Ya. Nah, itu per apa tuh? Per wilayah, per kecamatan atau bagaimana? Kalaupun jenjang PA ini ya di tingkat kecamatan ya, nanti semua sekolah itu wajib ya untuk mengikut sertakan ya siswanya dalam kegiatan pentas PA ini ya. Kemudian di tingkat kabupaten, kabupaten ini ya tentunya dari hasil raihan dari tingkat kecamatan akan dipilihlah ya siapa yang terbaik ya yang akan diusulkan untuk tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Itu berjenjang. Dan untuk Kabupaten Bogor bagaimana nih prestasi-prestasi yang sudahnya mulai kelihatan nih dari yang sudah dilaksanakan? Ya, kalau untuk Kabupaten Bogor ini ya alhamdulillah kita selalu diperhitungkan ya peringkat raihannya ya, prestasi di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Bahkan satu contoh saja ini untuk di bulan April nanti ada satu siswi yang memang anak ini dulunya adalah juara satu Pildacil lomba pidato di pentas PAI sebelumnya. Alhamdulillah kemarin sudah dipanggil oleh panitia di tingkat kabupaten. Alhamdulillah nanti akan disupport ya oleh Pemda kita, termasuk dari kita dari Kemenak ya untuk persiapan ke tingkat provinsi itu si anak ini. Ya, itu salah satu yang bisa kita lihat hasil kemampuan yang dicapai ya oleh anak didik kita. Nah, rata-rata kan orang tua begitu kan, ada prestasi apa nih? Ada satu kebanggaan kan. Dan itu bagi sekolah sendiri satu ini kan nilai plus bisa ada nilai plusnya. Jadi kan siapapun yang namanya orang tua kan melihat dulu bagaimana muatan agama yang ada di sekolah itu, bagaimana tingkat pendalaman ilmu agamanya, tingkat pengamalan ilmu agamanya. Tidak hanya ya anak itu diberikan ya teori. Tapi itu tadi, ini sebetulnya akan memberikan nilai plus ya untuk sekolah itu sendiri gitu. Ya. Nah, terus untuk kegiatan ini yang kira-kira ikut berpartisipasi itu banyak ya kayaknya. Siapa kira-kira tuh? Ya alhamdulillah ya. Memang kan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ada satu kelompok kerja. Ini merupakan kelompok kerja handalan yang diandalkan ya untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Salah satunya penyelenggaraan pentas PA ini. Di situ ada kelompok kerja guru dan di situ ada tentunya kelompok kerja kepala sekolah K3S. Nah, di situ membentuklah kepanitiaan siapa ketuanya. Ketuanya itu tentunya kepala sekolah. Ya, entah itu kepala sekolah negeri atau mungkin kepala sekolah swasta. Yang tunjuk menjadi ketua panitia penyelenggara. Dan di situ ada KKG-nya, ada kelompok kerja guru, kemudian ada GPAI-nya, guru PAI-nya, dan tentunya ya
disupport juga, dibantu juga ya oleh para pengawas pembina ya dari pengawas PAI kita. Kemudian ya tentunya pihak yang dilibatkan ya di situ ya yang ada di sekolah itu sendiri semuanya terlibat memberikan dukungan ya, secara maksimal, alhamdulillah. Nah, itu jenis lombanya apa aja tuh? Jenis lomba untuk tahun ini ada penambahan. Kalau tahun kemarin mungkin tidak sampai 8, kalau sekarang sudah sampai 8 mata 8 lomba. jenis mata Ya. lomba. Ya, di antara yang sudah berjalan itu ya tentunya MTQ, kemudian musabaqah hifdzil Quran, Hifdzil, hafalan. putra putri hafalan, musabaqah lomba azan, Azan. kemudian ada pidato ataupun Pildacil. pildacil dan lomba cerdas cepat, cerdas cermat. Kemudian ada lomba qasidah nih yang baru nih. Ya, artinya ada tambahan Menggali ya, seninya ya, menggali, dari seni budayanya. dari seni budayanya yang harus kita lestarikan lah. Gitu ya. Kemudian di samping itu ada lomba praktek berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, tahun kemarin sudah, alhamdulillah sekarang lebih antusias nih. Hampir mungkin semua sekolah ini mengikut sertakan siswanya untuk lomba praktek sholat berjamaah. Nah, itu satu grup berapa tuh yang praktek sholat berjamaah biasanya? Kalau dalam satu grup itu 3 orang. Oh, ada imam. Ada yang memposisikan sebagai imam, tentunya kan harus ketentuannya jelas harus dipenuhi kan. Harus laki-laki. Kemudian di situ ada makmumnya. Di situ ada 2 orang, satu laki-laki di mana posisinya, satu si siswi ataupun perempuan di mana posisinya, gitu. Jadi tidak hanya kemampuan melafatkan, imam melafatkan bacaan, tetapi ya itu tadi dari praktek tata cara sholat berjamaahnya itu harus betul-betul dipahami, dikuasai. Itu yang saya lihat secara langsung ya di beberapa tempat kegiatan pentas PAI kemarin dalam penyelenggaraan lomba sholat berjamaah. Nah, Sobat Religi ternyata luar biasa nih. Praktek sholat pun ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan untuk tahun ini ya. Dan memang itu kemampuan itu akan dibawa terus ya sampai mereka dewasa nanti. Satu Kang, punten, kaligrafi nih. Oh, ada ya. Nah, lomba kaligrafi itu yang saya lihat langsung ketika anak mengkreasikan ya keahliannya, ya bakatnya. Karena adanya pentas ini ya untuk menggali bakat, menggali potensi dan meraih prestasi tentunya. Ini ketika saya lihat hasil tulisan si anak luar biasa itu. Ya kita pun yang sudah tua, sudah dewasa belum tentu sebagus tulisan si anak. Ini tingkatan anak SD. Luar biasa tulisan itu rapi. Gitu sudah ya. mulai terlihat ya bakat-bakat mereka ya. Gurunya harus lebih rapi dari tulisan anaknya dong begitu. Iya. rapi bagus dan memang sudah terlihat lah nilai keindahannya, kerapihan dari naskah tulisannya itu luar biasa. Jadi sudah bisa kita harapkan ini bisa nanti kita usulkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan itu bisa berlanjut ya. Ketika di SD-nya juara, ada kemungkinan di SMP, SMA dan seterusnya. Dan bisa menjadi kebanggaan untuk kabupaten. Jangan bisa juga nanti mungkin ke MTQ ya. Dibawa ke lomba MTQ tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Luar biasa Sobat Religi itu prestasi-prestasi dari siswa yang ikut pentas PAI. Nah, kemudian output nih tadi ya, selain tadi yang hal-hal yang semacam itu, output lainnya kira-kira apa nih Pak Kiai ini yang diharapkan? Ya, outputnya itu tentunya tadi ya kegiatan pentas PAI ini bukanlah sebatas kegiatan sifatnya tahunan, rutinitas ataupun mungkin seremonial ya agar terserapnya anggaran yang sudah dianggarkan. Tapi tentu capaiannya lebih daripada itu. Tentunya ada output yang bisa didapat oleh si anak itu sendiri. Mereka yang sudah mendapatkan prestasi peringkat 1, 2 ataupun 3 atau mungkin harapan baik putra putri, mereka mendapatkan sertifikat. Oh, sertifikat. Nah, dengan sertifikat penghargaan yang didapat oleh si anak itu, tentunya ini bisa jadikan sebagai modal ya, sebagai syarat yang bisa dipenuhi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui jalur prestasi itu. Itu luar biasa. Nah, sekarang kan sampai ke tingkat
perguruan tinggi pun di situ Dibutuhkan. si anak dibuka jalur prestasi. Misalkan bisa menghafal minimal 1 juz, ya kemudian ada prestasi yang dicapai sebelumnya dengan dibuktikan sertifikat Betul. ataupun piagam penghargaan itu. Nah, itu effort yang kita harapkan. Yang keduanya tentunya jadi kalau sudah ada di tingkat kecamatan akan naik ke jenjang lebih tinggi tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Jadi ya sekolah itu memiliki duta perwakilan, ya duta perwakilan sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh si anak itu, ya. Jadi tentu akan mengangkat tadi ya, akan mengangkat ya tingkat kepercayaan masyarakat ataupun ya orang tua murid kepada sekolah yang menitipkan anaknya itu betul-betul ada ketenangan, ada kepuasan, ada keberhasilan yang bisa didapat oleh pihak sekolah ketika anaknya dititipkan untuk disekolahkan di sekolah itu. Jadi ya kedepannya ya mudah-mudahan ini terus lebih ditingkatkan ya untuk semua tingkatan, dan tentunya itu tadi ya antara Kementerian Agama, ya Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan ini ya terus bersinergi ya untuk bersama-sama ya mengawal apa yang memang ini sudah merupakan kebijakan bersama ya, kebijakan pemerintah kita ya dalam penyelenggaraan pentas PAI. Gitu. Ya, dan selama ini semua pihak terlibat ya untuk mensukseskan pentas PAI itu ya. Jadi dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama, juga mungkin dari pemerintah daerah ya. Ya. Jadi semuanya mendukung ya. Baik, Sobat Religi, sepertinya kita pengennya ngobrol banyak, tapi nanti kita lanjutkan lah ya. Mungkin nanti kita akan mengundang juga siswa-siswa berprestasi yang lolos atau menjadi peserta untuk tingkat yang lebih tinggi, dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin nanti ke tingkat provinsi dan nasional. Apalagi kalau dari Kabupaten Bogor ada yang juara ya. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu Pak Kiai ya. Mudah-mudahan. Baik Sobat Religi, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut kembali di kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran Pak Kiai. Sama-sama Kang Hasan. Mudah-mudahan selalu lancar dalam semua tugas ya. Sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hasan. Salam si Cepot. Salam si Cepot.